Salam Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa ibadah untuk pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dilayani oleh Guru Injil Gunawan, sehingga firman Tuhan nanti yang disampaikan oleh Guru Injil Gunawan kiranya menjadikan berkat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya ibadah dimulai, Bapak Ibu harus mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Panggilan ibadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 66 ayat 1 dan 2 yang demikian bunyinya. Bersorak-sorak bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mari kita responin dengan memuji nama Tuhan, yaitu aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu sekalian. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, Kau beri kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkati ibadah ini ya Tuhan, sehingga ibadah ini dengan tenang, tidak ada gangguan apapun dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Kau jamah, Kau rapi ya Tuhan. Ya Tuhan, walaupun beberapa orang yang hadir untuk ibadah hari ini ya Tuhan, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami surga, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan selalu membimbing dan memberkati dari awal hingga akhir, tidak ada gangguan satu apapun. Ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, berkati seluruh aktivis, berkati seluruh pengurus yang saat ini ibadah ya Tuhan.
Ya Allah ya Tuhan kami, yang belum ibadah ya Tuhan, tolong Engkau ingatkan bahwa hari ini hari Minggu ya Tuhan, hari kebaikan untuk Tuhan dan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, berkati yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, Guru Injil Gunawan ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang disampaikan menjadikan berkat kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, semua itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, doa-doa kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doaku ini kami sempurnakan di dalam nama kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita tiba saatnya untuk pengakuan dosa pada pagi hari ini. Bapak Ibu mempersiapkan diri segala dan menenangkan diri untuk datang kepada Tuhan. Segala dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan yang mati di kayu salib. Maka dari itu, Bapak Ibu, marilah kita persiapkan hati kita. Dan namun sebelumnya kita menerima pengakuan dosa, kita memuji nama Tuhan, yaitu ku tinggalkan dosaku. KPPK 185 ayat 1 dan 2. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Pengakuan dosa terambil dari Mazmur 79 ayat yang ke-9. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan memohon anugerah daripada Tuhan. Tuhan, hari ini kami anak-anak Tuhan datang kepadamu. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami belum bisa meninggalkan dosa-dosa kami. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami sulit sekali untuk melepaskan dosa-dosa ini. Seringkali kami terlalu sayang terhadap dosa-dosa yang kami miliki. Seringkali kami terlalu mencintai dosa-dosa yang kami miliki. Sehingga kami seringkali tidak mau meninggalkannya, tidak mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan.
Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan karena kami tahu Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau memiliki kasih setia yang berlimpah dan besar dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami memohon anugerah Tuhan. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Kami rindu untuk kami bisa menang dari segala dosa kami. Kami rindu kami dapat meninggalkan dosa-dosa kami. Bukan dosa yang kami cintai, tetapi Tuhan, biarlah Tuhan kami cintai lebih daripada apapun di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan. Ini kerinduan kami dan ini doa kami Tuhan. Kami percaya ketika kami datang memohon anugerah pengampunan dari Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan mengampuni dosa kami. Tuhan akan memulihkan kami, mengampuni kami, dan Tuhan menunjukkan kasih setia yang besar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarlah ayat pengampunan dosa yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 dan 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya, mari kita bersyukur untuk kasih setia, kebesaran dan kasih Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita naikkan sebuah pujian KPPK 66 besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu Ayatnya yang ketiga. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Bapak Ibu Saudara, dengan tetap berdiri mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih, kita telah mengikrarkan pengakuan dosa pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya firman Tuhan disampaikan, kita memuji nama Tuhan, yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur apabila pada hari ini kami bisa diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau datang kepadamu dan menyerahkan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin setiap hati yang mendengar, dan biarlah hamba-Mu yang akan membagikan, men-sharingkan kebenaran firman ini, boleh menyampaikan sesuai dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya.
Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang lain dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara sekalian, pada tahun 1933 di kota Fudai, Jepang, dihantam oleh gelombang laut tsunami yang menakutkan, sehingga menyebabkan rusaknya banyak rumah dan ratusan orang meninggal di saat kejadian itu. Pada waktu itu, tidak ada seorang pun yang mampu memprediksi kedatangan tsunami. Tsunami menyerang tiba-tiba dan kapan saja dan di mana saja. Jika suatu kota dekat laut tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka terjangan kekuatan tsunami yang hebat akan merusak dan menyapu bersih kota tersebut dalam hitungan yang sangat cepat. Kemudian sejak itu wali kota Fuda, yaitu wali kota Wamura, berjanji tidak akan membiarkan warganya mengalami penderitaan yang sama akibat tsunami. Wali kota berencana membangun satu gerbang tembok yang sangat lebar, sangat tinggi, dan sangat besar untuk menghadang tsunami supaya tidak menerjang dan masuk ke kota Fudai. Setelah mengalami pertentangan karena membangun gerbang tembok tersebut, yang tentu saja biayanya tidak murah dan sangat mahal, dan pertentangan ini juga diakibatkan merusak pemandangan penduduk kota Fudai ke arah laut, karena pemandangan tersebut ditutup oleh gerbang yang besar dan tinggi dan lebar tersebut. Setelah mengalami pertentangan-pertentangan, pada akhirnya disetujuilah pembuatan gerbang tembok ini. Dan pada akhirnya setelah 12 tahun pengerjaan, kota Fudai berhasil membangun satu tembok yang besar untuk menghadang terjangan dari tsunami, dari lepas laut pantai. Nah, saudara sekalian, tidak disangka setelah beberapa tahun lewat, pada Maret 2011, kita tahu semua di dalam berita, kembali Jepang diterjang dengan tsunami yang sangat besar. Banyak kota Jepang yang mengalami kehancuran, rumah, gedung, mobil, dan sebagainya. Namun, berkat gerbang tembok yang telah dibangun di kota Fudai, maka penduduk kota Fudai berhasil untuk diselamatkan. Nah, saudara sekalian, saya yakin tidak ada satu orang pun yang ingin negaranya diterjang oleh ombak tsunami yang menakutkan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi secara tepat kapan tsunami akan menerjang. Seperti negara Jepang yang diserang secara tiba-tiba di Maret 2011 lalu, maka setiap kita sebagai orang Kristen kapanpun bisa diserang oleh tsunami kehidupan yang dapat membuat hidup kita menjadi sangat khawatir. Di pembacaan yang tadi saya bacakan dan kita dengar simak sama-sama, kita membaca tentang kisah kemenangan Israel melawan Amalek. Sebagai orang Kristen, kita mendapat beberapa prinsip sebenarnya melalui pembacaan tersebut yang menolong kita, yang membimbing kita agar kita tetap teguh menghadapi setiap serangan tsunami kehidupan. Nah, saudara sekalian, ada prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama adalah tsunami kehidupan itu adalah sebagai peringatan Tuhan. Di ayat 8 yang tadi kita sudah dengar dan baca, mengisahkan kelanjutan perjalanan bangsa Israel yang diserang secara mendadak oleh orang Amalek. Setelah mereka mencobai Tuhan di peristiwa Masa dan Meriba, bangsa Israel setelah diberi minum dari di gunung batu oleh Tuhan. Selain orang Amalek menyerang secara mendadak, mereka juga menyerang secara licik
Ulangan 25 ayat 17 sampai 18 mengatakan dan mencatat bahwa cara orang Amalek menyerang Israel dengan cara menyerang dari barisan yang paling lemah dan lesu, yaitu di barisan belakang. Jadi saudara sekalian, bangsa Amalek ini mempunyai kebiasaan seperti ini. Mereka menyerang Israel ataupun siapapun yang menjadi lawan mereka itu secara mendadak. Dan mereka pun menyerangnya secara licik. Sehingga bentuk prinsip serangan Amalek ini bisa menjadi peringatan bagi kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Seperti halnya bangsa Israel tidak akan kebal diserang secara licik atau mendadak oleh orang Amalek. Maka tidak ada orang Kristen yang kebal terhadap serangan mendadak dan licik oleh musuh kita. Saudara sekalian, di dalam 1 Petrus 4 ayat 12, Petrus menuliskan agar kita sebagai orang Kristen jangan heran, atau bahasa Inggrisnya surprise, jangan terkejut bahwa ujian atau kalau misalnya saya kasih penekanan, tsunami, terjangan dari tsunami kehidupan orang Kristen sebenarnya seperti api siksaan yang menyala. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, mengingatkan agar kita harus sadar dan berjaga-jaga karena iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Efesus 6 ayat 11 sampai 12 mengatakan dan juga memperingatkan kepada kita bahwa perjuangan kita yang sesungguhnya adalah melawan tipu muslihat iblis dan roh-roh jahat yang ada di udara. Saudara sekalian, serangan mendadak kerohanian orang Kristen bisa bermacam-macam, seperti kehilangan pekerjaan, malas beribadah, kehilangan orang yang kita kasihi, usaha yang baru berjalan sebentar kemudian bangkrut, dikhianati oleh teman, mulai meninggalkan Tuhan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, kita juga perlu waspada terhadap serangan licik iblis, karena iblis menyerang di saat kita sedang lemah dan lesu imannya. Lalu kita berpikir kembali, kapankah iman kita waktu iman kita sungguh-sungguh lemah dan lesu? Yaitu di saat ketika kita mulai mengalihkan iman kita dari Tuhan kepada dunia. Di saat itu kelengahan dan tidak menyertakan keputusan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka di sanalah iblis menyerang kita. Kelesuan, kelemahan, kelengahan iman kita menjadi serangan empuk setan agar kita jatuh dan meninggalkan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, di sisi lain dari serangan Amalek ini adalah suatu bentuk serangan tiba-tiba yang adalah merupakan peringatan dari Tuhan. Ya, pernahkah saudara berpikir mengapa Amalek tiba-tiba muncul di dalam cerita ini? Ya, munculnya Amalek sebenarnya sebagai hajaran Tuhan kepada orang Israel yang bersungut-sungut dan mencegah agar orang Israel itu tidak malas. Ibrani 12 ayat 6 mengatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Di ayat ke-7 di Keluaran 17, bangsa Israel sebelum diserang oleh Amalek, mereka bertengkar dan mereka mencobai Allah dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak nih sebenarnya? Jadi apa maksudnya di ayat ke-7 ini mencobai Allah? Mencobai Allah adalah mencobai kesabarannya dengan cara tidak mempercayainya, membangkitkan murkanya, memancing kemarahannya untuk menghukum kita. Saudara sekalian, dalam cerita-cerita selanjutnya, terlihat bahwa dengan tindakan seperti ini, bersungut-sungut, ya, bangsa Israel mencobai Allah, lebih memilih kembali ke Mesir, dan lain sebagainya, merupakan undangan kemurkaan Allah dan hukuman Tuhan bagi bangsa Israel. Saudara sekalian, pada saat kita sebagai
orang Kristen yang beriman meragukan atau tidak percaya terhadap penyertaan Allah di dalam kesulitan kehidupan kita, maka kita sudah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Allah menghajar Israel melalui serangannya orang Amalek sebagai tanda bahwa tindakan Israel mencobai Allah sudah diambang batas. Dengan serangan Amalek, maka mata Israel dicelikkan bahwa sebenarnya Tuhan menyertai mereka sampai akhir. Demikian jika saat ini kita sedang mengalami pasang surut hantaman tsunami kehidupan, maka ada baiknya kita datang kepada Tuhan dan merenungkan kembali apakah kita selama ini sudah meragukan Tuhan, dan apakah kita tidak peka terhadap panggilan Tuhan sebagai terang dan garam bagi Tuhan. Lalu saudara sekalian, seperti cerita di kota Fudai tadi yang pada akhirnya mereka membangun sebuah tembok yang besar, lebar, dan tinggi. Demikian untuk menghadang terjangan tsunami. Demikian kita sebagai orang Kristen harus tahu dan harus siap-siap membangun tembok untuk menang dari serangan tsunami kehidupan. Saudara sekalian, kita akan melihat strategi Musa menghadapi Amalek pada saat itu adalah dengan berperang dan berdoa. Musa melakukan prinsip rohani ora et labora, berdoa dan bekerja, mengandalkan kekuatan Allah di sisi lain, dan juga tidak meniadakan usaha dan kerja manusia. Di ayat yang ke-9, Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku," yaitu Musa, "akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Saudara sekalian, perang melawan Amalek pada waktu itu adalah pengalaman yang pertama bagi orang Israel. Mereka sudah hidup ratusan tahun sebagai budak di Mesir, dan Tuhan telah berperang melawan Mesir ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun, kali ini mereka harus belajar bergantung kepada Allah di pertempuran yang pertama kali ini melawan Amalek. Saudara sekalian, melawan tsunami kejahatan dan ketidakbenaran dunia, perjuangan kita harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kita harus memperlengkapi hidup ini dengan seluruh perlengkapan senjata Allah yang Efesus 6 ayat 14 dan 17 katakan. Di situ dikatakan, di bagian itu dikatakan kita harus berikat pinggang kebenaran. Kebenaran di sini artinya adalah kebenaran secara pikiran dan hati kita. Jadi harus mempunyai pikiran yang benar, harus jujur, tulus, dan tidak munafik. Lalu saudara sekalian, sebagai orang Kristen kita harus juga berbaju zirah keadilan. Saudara, di dalam bahasa aslinya sebenarnya kata keadilan ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu righteousness, yaitu kebenaran. Jadi kebenaran di sini adalah sebenarnya kebenaran kehidupan yang benar. Kalau tadi di pertama adalah the truth, yang kali ini adalah the righteousness. Kalau nomor satu tadi mengatakan adalah kebenaran dalam hati dan pikiran, maka sekarang adalah kehidupan kita sebagai orang Kristen juga harus benar. Jadi pikiran dan hati benar, kehidupan dan kelakuan kita juga harus benar. Lalu saudara, yang ketiga, kita harus memakai kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, sebenarnya terjemahan yang benar pada bagian ini adalah with readiness of the gospel of peace. Artinya ada kesiapan, setiap anak Tuhan itu ada kesiapan memberitakan Injil. Setiap saat sedia untuk memberitakan Injil. Saudara, untuk selalu siap, saudara harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Lalu mempunyai pengetahuan yang baik tentang kitab suci. Dan hidup tidak bercacat celah. Dan punya hubungan yang baik dengan sesama. Saudara, yang keempat, senjata yang keempat yang harus kita kenakan adalah perisai iman.
Iman di sini maksudnya adalah kepercayaan terhadap janji-janji Tuhan yang ditulis di dalam firman-Nya. Setan sering memberitakan tuduhan-tuduhan palsu dan rasa bersalah yang palsu. Karena itu kita harus beriman kepada firman Tuhan. Sebagai contoh, di dalam Roma 8 ayat 28, janji firman Tuhan adalah seperti ini bagi kita yang sedang mengalami kesulitan dan tsunami kehidupan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu ada janji Tuhan. Contoh janji Tuhan di bagian firman Tuhan yaitu di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara sekalian, senjata perlengkapan Allah yang kelima adalah keselamatan, yaitu keyakinan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, yang keenam, yaitu firman Tuhan. Pedang roh atau pedang firman Tuhan yang ditulis di dalam Efesus ini adalah satu-satunya senjata yang bisa kita pakai untuk bertahan dan untuk menyerang. Firman Tuhan memang bisa digunakan untuk bertahan. Sebagai contoh peristiwa tentang Yesus dicobai di padang gurun, Yesus menggunakan firman Tuhan sebagai pertahanan imannya pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan juga bisa digunakan untuk menyerang. Misalnya memberitakan Injil, mengajarkan firman Tuhan, dan lain sebagainya. Firman Tuhan ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena tanpa firman Tuhan, maka kita tidak akan bisa memiliki senjata-senjata di nomor 1 dan 5. Karena itu saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus selalu berusaha mencari, meneliti, mengerjakan, dan juga membagikan firman Tuhan. Jadi ikutlah pembelajaran-pembelajaran firman Tuhan. Ikutlah kelas-kelas kelompok kecil, dan ikutlah Bible study dengan rajin. Pelayanan sekalipun tidak boleh menghalangi saudara untuk mencari dan belajar firman Tuhan. Lalu saudara sekalian, setelah kita tahu bahwa tembok yang pertama adalah memperlengkapi hidup kita dengan senjata Allah, lalu ada tembok yang kedua yang bisa menjadi kekuatan bagi kita, yaitu kekuatan doa. Saudara sekalian, di ayat 11 dan ayat yang ke-12 mengatakan seperti ini. Musa bukannya menghindari perang bagi dirinya sendiri. Ya, ia naik ke puncak bukit untuk berdoa. Karena itulah kehendak Tuhan bagi dia, dan perlu diingat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa bergumul dalam doa bukanlah sesuatu yang lebih ringan dibandingkan dengan berperang. Untuk memperoleh kemenangan di dalam terjangan tsunami kehidupan adalah dengan cara kita berdoa, cara yang kedua. Ketika kita berdoa, maka kita sedang menggantungkan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam kendali Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menjadikan doa sebagai sentral kehidupan rohani kita. Dan doa dibutuhkan karena berdoa adalah bagian dari keberadaan atau eksistensi kita sebagai orang percaya. Dan berdoa kepada Tuhan merupakan ekspresi atau seruan iman kita bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita di dalam Roma 10 ayat 14. Untuk menjadikan doa yang membawa kemenangan iman, maka saudara harus aktif menjadi bagian dari gereja Tuhan. Saudara sekalian, pernahkah saudara memperhatikan bahwa mengapa Musa harus naik ke puncak bukit? Jawabannya adalah untuk bisa melihat peperangan. Dengan demikian, ia bisa menyesuaikan doanya dengan perang tersebut. Misalnya, yang ada di sisi barat sedang terdesak, maka ia berdoa untuk mereka. Kalau di sisi timur sedang mengalami kekalahan, maka Musa berdoa kepada bangsa yang sedang berperang di sebelah timur. Saudara harus juga naik ke puncak bukit untuk mendapatkan perspektif yang lebih besar dengan cara terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Di saat terlibat di dalam pekerjaan Tuhan,
di gereja, maka saudara akan bisa melihat peperangan rohani yang jemaat Tuhan sedang alami. Aktif di dalam persekutuan doa, memberikan kita peta setiap kebutuhan jemaat Tuhan yang butuh didoakan. Dengan mendoakan orang lain, maka akan melatih hati kita untuk mengasihi orang lain. Seperti hati Yesus yang tulus mendoakan murid-muridnya di Taman Getsemani. Dengan berdoa kita melatih disiplin rohani kita untuk melepas dan mengakhiri karakter egois kita. Saudara sekalian, di Efesus 6 ayat 18 menuliskan tentang doa. Ya, berdoa harus setiap waktu dan tidak putus-putusnya. Berdoa harus di bawah pimpinan Roh Tuhan, bukan di bawah kehendak pribadi diri kita. Dan berdoa harus untuk orang-orang kudus, setiap pekerja-pekerja di gereja Tuhan. Lalu saudara sekalian, ada poin yang penting yang perlu kita pelajari. Selain tadi pertama tentang serangan mendadak dan licik, lalu tentang harus membangun tembok dengan cara berusaha melengkapi diri dengan senjata Allah dan berdoa, maka Musa juga mengantisipasi kelemahan diri dia. Saudara, waktu kita berperang di dalam doa, di dalam tsunami kehidupan kita, maka jiwa kita, fisik kita akan mudah lelah, kita akan mudah kering, kita akan mudah lesu. Nah saudara sekalian, di ayat yang ke-12, Harun dan Hur lalu menopang tangan Musa. Jadi terlihat bahwa ada pembagian tugas. Musa berdoa, Harun dan Hur menopang tangan Musa. Yosua dan orang-orangnya berperang melawan Amalek. Carilah rekan-rekan yang sehati dan sepikir di dalam pekerjaan Tuhan. Musa mempunyai penolong-penolong yang mampu. Harun dan Hur menopang tangannya pada waktu tangannya menjadi berat dan kelelahan di ayat yang ke-12. Saudara, akan dikuatkan pada waktu kita bisa men-share beban kehidupan dan pelayanan kepada orang-orang yang bersimpati dan mampu bekerja sama dengan kita. Temukan dan doakan orang-orang yang sehati dan sepikir dengan saudara. Dan mulailah saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah saudara sekalian, ingat, seperti halnya Musa butuh Harun dan Hur di dalam kelemahannya, demikian kita sebagai orang Kristen butuh teman seperjuangan untuk mendapatkan kekuatan, dukungan doa di saat kelemahan kita. Lalu, antisipasi kelemahan diri juga bisa kita lakukan dengan terus berdoa. Saudara sekalian, tentang kuasa doa kita telah mendapatkan contoh yang paling menyolok, yaitu Musa mempunyai roh, mempunyai semangat berdoa, mempunyai minat yang tinggi di surga. Dan satu-satunya jalan untuk bergairah berdoa adalah dengan berdoa secara terus-menerus. Kalah atau menang dimulai di ruang doa. Tidak seorang pun kalah dari kehidupan dan kuasa dari kekristenannya jika ia terus-menerus secara tetap dan sungguh-sungguh khususnya di dalam doa pribadinya. Saudara sekalian, kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita harus menyadari bahwa kita tidak tetap dalam hubungan persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah tidak akan menghasilkan faedah apa-apanya bagi kita. Dan kita harus memelihara hubungan intim yang penting dengan Tuhan Yesus. Janganlah kita pernah melupakan bahwa dalam kehidupan Kristen, doa itu mutlak perlu. Ketika saya sedang mengalami ketakutan dan kekhawatiran, hal yang pertama saya ingat adalah berdoa dan mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah gembala saya. Saudara, izinkan saya bertanya kepada saudara sekalian pada hari ini. Sejauh mana pentingnya doa di dalam kehidupanmu? Apakah saudara pernah mengalami kemenangan di dalam kehidupan doamu? Saudara, sebagai penutup, di kisah Musa berdoa kepada Allah dan Yosua di dalam perjuangan melawan orang Amalek merupakan contoh kuasa Allah dan perjuangan manusia bekerja secara berbarengan.
Musa berdoa, hanya Allah yang memberikan kemenangan terhadap Amalek. Di dalam kesemuanya itu, hanya Allah yang menerima kemuliaan. Kemenangan yang berasal dari Allah adalah kemenangan yang juga diberikan kepada Anda dan saya. Yahweh Nisi, Tuhan adalah panjiku, adalah ekspresi memuliakan dan meninggikan Tuhan di dalam Yesus yang adalah sumber kemenangan kita. Kemenangan terbesar yang diberikan oleh Yesus Kristus adalah ketika Ia mati di kayu salib. Dan di saat itu kita telah ditebus dari dosa kita diampuni dan kita dibenarkan oleh Dia dan menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Menjadi anak Tuhan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup kita aman bersama dengan Dia yang memberikan kedamaian, ketenangan di saat tsunami kehidupan datang menerjang. Maukah saudara memfokuskan hidupmu kepada Tuhan, Yesus Kristus, yang memberikan kemenangan dan menyertai engkau? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih apabila pada hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-Mu, GKI Muara Baru yang sedang berjuang untuk masalah kehidupan mereka. Tentu saja tsunami kehidupan tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah lepas di dalam pergulatan kehidupan rohani mereka. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu berdoa bahwa Engkau adalah Yahweh Nisi, yaitu Tuhan adalah panji kami. Engkau adalah kemenangan kami. Untuk itu Tuhan, ingatkan kami untuk selalu kami mengenakan senjata Allah, dan kami juga terus berdoa seperti Musa yang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita telah menerima firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur firman Tuhan yang telah ditaburkan menjadikan berkat kita semua. Terima kasih Guru Injil Gunawan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan sekeluarga. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita tiba saatnya untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita sudah dikasih firman Tuhan, sehingga kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya, Bapak Ibu yang terkasih, persembahan bisa dikirimkan melalui rekening BCA MBA Muara Baru. Itu tertera di layar Bapak Ibu sekalian, dan juga ada barcode itu di layar Bapak Ibu sekalian. Selain itu juga setelah ibadah ini, Bapak Ibu bisa datang ke gereja juga memberi persembahan. Ada petugas kami yang menanganinya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memuji nama Tuhan untuk persembahan ini, yaitu kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru.
Allah Bapa kami surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami telah menerima firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang disampaikan menjadikan berkat kami semua. Menjadikan untuk bisa kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, selain kami mendengarkan firman-Mu tadi, kami akan menyerahkan untuk persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan berkati ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang telah memberi ya Tuhan, Kau berkati, Kau rapi. Bagi jemaat-Mu yang belum memberi, di lain hari Engkau berkati supaya dia memberi ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami surga, seluruh jemaat-Mu di Pos Pemara Baru ini ya Tuhan, Engkau berkati. Baik pekerjaannya, baik usahanya, baik segala bisnisnya, sehingga dia akan memberi kepadamu ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, persembahan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga bisa menjadi untuk melebarkan kerajaan-Mu, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan di Pos Pemara Baru ini ya Tuhan, pelayanan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkati yang mengelolanya ya Tuhan, sehingga sesuai dengan rencana-Mu ya. Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu menyertai dan membimbing kami. Doaku ini kami panjatkan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Berita hamba Tuhan kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya terus mendoakan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, yang sehat, sehingga Bapak Ibu Saudara dapat melakukan kegiatan, aktivitas, dan beribadah kepada Tuhan dengan kondisi tubuh yang fit. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, walaupun masih dalam suasana ibadah online, tapi kita bersyukur untuk teknologi yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita dapat beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kita terus doakan Bapak Ibu Saudara agar kita dapat kembali beribadah secara normal, kiranya Tuhan menolong setiap kita. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hambanya Guru Injil Bunawan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kita pada hari ini. Juga terima kasih kepada tim pelayan daripada GKY Muara Baru, kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanan kita semua. Bapak Ibu Saudara, hari Rabu nanti saya mengajak, mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti persekutuan doa yang akan diadakan di hari Rabu jam 7 malam begitu ya. Nanti link akan audio rekaman akan dikirimkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Lause Budi dengan sebuah tema, adakah suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan, terambil dari Kejadian 18 ayat yang pertama hingga yang ke-15. Audio akan dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara, teks juga akan dibagikan melalui grup WhatsApp kita. Kemudian hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, hari Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Mei. Saya yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Itu kita ambil dari Keluaran 18 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Saya sendiri yang akan menyampaikan firman Tuhan, liturgis Saudari Ermindo, organis Bapak Lazarus, singer Saudari Tia, multimedia Gabriel dan tim. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh di minggu depan. Bapak Ibu Saudara, minggu depan juga ada perjamuan kudus tanggal 2 Mei karena minggu pertama. Itu kita akan mengikuti link daripada GKY Peluit jam 9 pagi begitu ya. Perjamuan kudus dapat Bapak Ibu Saudara ambil di TU di bawah. Kiranya Bapak Ibu Saudara mempersiapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus. Namun sekali lagi setelah perjamuan kudus selesai, mari Bapak Saudara kita mengikuti ibadah GKY Muara Baru. Jadi Bapak Saudara dapat mengikuti ibadah GKY Muara Baru setelah GKY Peluit selesai. Begitu ya.
saya mendorong Bapak Saudara untuk melakukan ini. Bapak Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita doakan. Yang pertama kita doakan untuk kesadaran masyarakat agar masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan. Kita rindu angka COVID boleh melandai dan kita dapat beribadah kembali. Maka daripada itu kita doakan setiap elemen masyarakat, bahkan setiap kita dapat mematuhi protokol kesehatan dengan baik, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan lain sebagainya, begitu ya. Dan kita juga doakan Bapak Ibu Saudara untuk gereja kita GKI Muara Baru untuk terus boleh menjadi berkat dimanapun, biarlah kehadiran gereja kita di tempat ini dapat menjadi berkat bagi lingkungan sekitar gereja kita dan bagi masyarakat luas lainnya. Mari kita juga berdoa untuk jemaat GKI Muara Baru di dalam keadaan yang sulit saat ini, keadaan pandemi. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap jemaat GKI Muara Baru agar setiap jemaat GKI Muara Baru boleh mengalami anugerah daripada Tuhan. Mari Bapak Saudara kita tundukkan kepala, mari kita memohon anugerah Tuhan bagi gereja kita, bagi negara kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk bangsa kami. Sudah sekian lama Tuhan bangsa kami harus menghadapi virus corona, pandemi corona ini. Kami memohon anugerah Tuhan bagi bangsa kami. Tolong bangsa kami ya Tuhan. Terutama Tuhan, masyarakat Indonesia Tuhan berikan kepada setiap kami kesadaran untuk dapat mematuhi protokol kesehatan. Kami rindu Tuhan kami dapat berbagian di dalamnya untuk melandaikan angka virus corona. Kami rindu Tuhan setiap kami tidak menjadi penular virus corona tetapi menjadi bagian untuk meredam penularan virus corona ini. Tolong setiap kami untuk kami juga dapat sadar pentingnya menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan GKI Muara Baru. Biarlah kehadiran gereja Tuhan di tempat ini Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi lingkungan sekitar, bagi masyarakat secara luas. Kami memohon kiranya Tuhan pakai gereja Tuhan menjadi mercusuar menyatakan kasih Tuhan bagi sekeliling tempat ini berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul di masa-masa pandemi saat ini. Dalam pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, sakit penyakit, dan berbagai pergumulan yang lainnya. Kiranya Tuhan boleh menolong jemaat kami di tempat ini. Kiranya Tuhan boleh menjawab setiap doa, setiap jemaat Tuhan yang sedang berseru di hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan. Jawablah doa kami, dengarlah doa kami ya Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan keselamatan daripada Kristus Yesus, pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai, silakan bersatu teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua.